Oke teman-teman, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini video ini khusus kita akan membahas fitur adaptif cruise control pada Mitsubishi Eclipse Cross. Tapi kita nggak di jalan karena untuk mencapai kondisi-kondisi yang seperti ini tuh agak susah di jalan teman-teman. Jadi kita simulasikan aja. Jadi sumbernya adalah pengalaman saya pribadi plus buku panduan nih. Saya udah baca buku panduannya tentang cruise control adaptif di Mitsubishi Eclipse Cross. Oke, buat kalian yang belum tahu, cruise control itu adalah fitur untuk nahan gas, teman-teman. Jadi kita nggak perlu injek gas, nggak perlu injek rem, itu mobil akan melaju secara konstan. Misal nih, kita set kecepatan di 100 km per jam. Jadi mobil akan berjalan 100 km per jam. Itu cruise control biasa, teman-teman. Tapi di Mitsubishi Eclipse Cross itu ada namanya fitur adaptif cruise control. Jadi misalnya ini mobil kita yang hijau ya. Kita set kecepatannya di 100 km per jam. Anggaplah 100 nih ya. Tiba-tiba ada mobil ke sini. Nah, mobil ini kecepatannya cuma 70. Nah, nanti kita akan mengikuti mobil di depan dengan kecepatan 70 tanpa harus menginjak rem dan injak gas. Menginjak rem dan injak gas. Jadi dia akan mengikuti kecepatan mobil di depan, teman-teman. Kalau misalnya mobil di depan 90, ya kita akan 90 juga ngikutin. Mobil di depan melaju, ya kita akan melaju juga. Nah, ini kan kita set di 100. Kalau seandainya ini, nanti loh sayang, berpindah jalur, nih, kita akan 100. Kembali ke 100. Nah, cuman misalnya dia ngebut lagi, nyalip kita. Kita akan ngikutin kecepatan dia. Nah, itu bedanya adaptif cruise control dengan cruise control yang tidak adaptif yang biasa. Dia bisa mengikuti kecepatan mobil di depan. Nah, jaraknya ini kita bisa atur dengan 4 level. Ada yang jauh, sedang, dekat, dan paling dekat. Nah, itulah kecanggihannya adaptif cruise control. Jadi dia bisa mengikuti. Kecepatan cruise control ini bisa di-set minimum 30 km per jam. Jadi 30 km per jam ke atas itu baru bisa diaktifkan. Kalau di bawah itu nggak bisa diaktifkan, teman-teman. Nah, bedanya lagi di Mitsubishi Eclipse Cross itu bisa sampai berhenti. Jadi misalnya kita jalan nih ya. Nih, mobil depan ini berhenti guys. Kita akan berhenti secara otomatis. Nggak usah diinjak rem. Ketika mobil depan jalan, kita akan jalan juga. Jadi benar-benar nggak usah nginjak rem dan gas. Nah, permasalahannya begini, ada pertanyaan, bisa nggak dipakai di kemacetan? Bisa, teman-teman. Misalnya dalam kondisi macet ya. Macet nih. Ini macet misalnya. Nah, jarak amannya itu pada saat berjalan, itu masih jarak satu mobil lagi, teman-teman. Jadi jaraknya tuh cukup jauh walaupun kita set di paling dekat. Nah, masalahnya di Indonesia, misalnya kita lagi merayap ya di kemacetan. Kayak gini merayap. Tiba-tiba nanti ada mobil nyalip. Sret. Nah, ini yang bikin sensornya kadang-kadang ngerem mendadak. Ini yang bahaya sebenarnya, teman-teman. Kalau seandainya dia nggak nyalip ya nggak masalah. Ataupun mungkin misalnya motor nih. Kita lagi ngikutin mobil depan ya. Dengan adaptive cruise control di kemacetan merayap gitu, tiba-tiba ada motor, seret. Nah, mobil kita akan ngerem mendadak dan itu rasanya nggak enak, teman-teman. Ngerem mendadaknya kalau disalip tuh kayak gimana gitu ya, agak ngeri aja sih misalnya kalau ngerem mendadak. Jadi perlu waspada kalian. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau misalnya berhenti? Ini berhenti ya. Kalau berhenti dia agak dekat, lampu merah misalnya. Ini kita nggak usah nginjak rem, nggak usah nginjak gas, nggak usah medan gigi, teman-teman. Dia akan berhenti. Nah, kalau seandainya kecepatan waktunya nggak nyampe 3 detik, ini bisa langsung otomatis. Ini berhenti lampu merah kan. Nggak nyampe 2 detik nih, langsung jalan lagi deh. Ngikutin kecepatan di depan. Tapi kalau seandainya mobil di depan berhenti lebih dari 3 detik, mobil depan ini jalan dulu, teman-teman. Jalan. Setelah jarak aman, baru nanti ada peringatan ACC resume. Nah, kalau adaptive cruise control sudah bisa di resume, kita tinggal coel tuas di setir ataupun injak gas dikit baru nyusul. Jadi nanti gini, berhenti ya, berhenti. Mobil depan maju, itu kita nggak langsung maju. Sampai ada jarak aman dulu, baru bisa kita ngikutin. Jadi nggak bisa gini, teman-teman. Merah ya. Ini jalan, kita langsung jalan. Itu nggak bisa. Jadi ini harus jalan dulu. Ada jarak, baru kita bisa jalan. Nah, ini masalahnya, kita bakalan diklakson orang di belakang, teman-teman. Karena jarak ini cukup jauh. Bisa selang itu bisa satu kendaraan di sini. Apalagi takutnya pas ini kan jalan ada motor nyalip. Nah, ini yang bikin bingung sensornya. Kadang-kadang suka ngerem mendadak jadinya, teman-teman. Nah, itu kelemahannya untuk jalannya Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian macet di tol, itu kan nggak ada motor. Misalnya macet di tol atau pas lagi ngantri masuk gerbang tol, itu bisa.
Nih. Nah, dia akan jalan ngikutin kecepatan depan. Berhenti depan, berhenti juga. Jalan, nanti kita tinggal tekan tombol resume di setir ataupun injak gas dikit, dia jalan juga. Ya, pokoknya intinya dia bisa ngikutin di depan tanpa harus nginjak rem dan gas. Itu tadi masalahnya. Kalau di Indonesia pas mau jalan ada motor nyalip. Nah, ini masalahnya. Motor ini yang jadi permasalahan. Ataupun mungkin kan lagi macet-macetan nih. Ini ada mobil sebelah kita. Kita kan ngikutin depan. Jalan, tiba-tiba serut mobil nyalip di depan mobil kita. Nah, ini yang bikin suka ngerem mendadak. Ketika ini ngerem mendadak, otomatis di belakang pun ya bisa ada potensi nabrak kita. Jadi harus hati-hati teman-teman. Saya sangat tidak menyarankan kalau misalnya adaptive cruise control ini digunakan di perkotaan. Karena begini teman-teman. Misalnya kan kita lagi macet-macetan. Ini mobil kita ya. Di sini ada motor, ini ada motor, ada mobil gitu kan misalnya kan. Nah, pas macet merayap, itu kan kadang-kadang suka masuk gitu kan. Nah, ini yang bikin error sensornya. Ini bakalan hard braking dia atau ngerem mendadak secara keras. Ketika ngerem mendadak secara keras, misalnya ada yang nyalip kan, nyalip. Nah, ada potensi sangat besar untuk nabrak dari belakang. Jadi diusahakan kalau pakai fitur ini benar-benar di jalan yang jangan semrawut. Kalau kondisi jalannya semrawut itu sangat membahayakan teman-teman. Bisa hard braking dia, bisa ngerem mendadak. Ngerem mendadak ya belakang kita yang kagok. Kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana kalau misalnya jalanannya belok? Ini kan jalan lurus, dia bakal ngikut di depan. Kalau jalanannya belok, tergantung sudut belokannya teman-teman. Ntar lu sayang. Misal sudut belokannya masih bisa kedeteksi nih radar di depan, dia akan ngikutin. Nampak mobil. Dia akan ngikutin. Nih, tetap ngikutin dia belok. Tapi kalau seandainya belokannya udah patah, nah patah kan? Dia nggak deteksi lagi di depan ada mobil. Nah, ini cruise controlnya nggak bakalan adaptif lagi dia. Nggak bakalan ngebaca mobil di depan. Jadi seperti itu teman-teman. Konsepnya kan mobil ini sebenarnya dirancang di Jepang ya. Dengan kondisi jalanan yang tertib, nggak ada yang nyalip-nyalip gitu. Nah, masalahnya ketika mobil ini diimpor utuh ke Indonesia, fitur ini sebenarnya bukan salah fiturnya, tapi nggak cocok dengan kondisi gaya berkendara di Indonesia yang suka nyalip-nyalip tadi teman-teman. Ada jarak dikit antara dua mobil, masuklah motor. Ada jarak dikit di antara dua mobil misalnya kan seperti ini, langsung tiba-tiba mobil lain nyalip gini kan, masuk ke jalur kita. Nah, ini yang bikin radarnya bukan bingung juga radar sebenarnya. Radarnya tetap bisa ngebaca. Jadi hard braking itu yang jadi bahaya teman-teman. Kita bakalan ngerem mendadak secara otomatis. Jadi buat kalian yang punya fitur adaptive cruise control itu harus tetap waspada ya. Jangan terlena gara-gara bisa ngerem gas sendiri. Tetap harus waspada kita sebagai drivernya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya penjelasan singkat tentang penggunaan fitur adaptive cruise control pada mobil Mitsubishi Eclipse Cross. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa bedanya ACC atau adaptive cruise control dengan FCM, forward collision mitigation? Kalau ACC, adaptive cruise control, itu cruise control yang adaptif pada saat kita berjalan. Kita harus aktifkan dulu fitur itu baru dia bekerja. Tapi kalau FCM itu forward collision mitigation, tidak perlu kita aktifkan teman-teman. Jadi saat kita ngidupkan mesin, FCM itu sudah langsung aktif, nggak perlu diaktifkan lagi. Fungsinya adalah untuk mencegah tabrakan. Misal nih, ini mobil kita yang warna hijau ya, kita nggak aktifin fitur apa nih, nggak aktifin apa-apa pokoknya. Hidup mesin jalan. Kalau adaptive cruise control kan harus diaktifin dulu. Kalau ini nggak, hidup mesin jalan, kita jalan nih kenceng, ini kenceng kita. Kenceng, tiba-tiba ada mobil depan, kecepatannya rendah. Kita meleng, kecepatan kita tinggi. Nah, inilah FCM. Dia langsung akan memberikan warning, tulisan brake dan suara, titit, suara brake. Kalau kita abaikan, ini kita laju nih. Kalau kita abaikan, peringatan tersebut dia akan ngerem sendiri. Ngerem sendiri otomatis. Tapi ngeremnya ngerem mendadak, teman-teman. Nah, ngerem mendadak ini yang menjadi bahaya kalau seandainya ada mobil kendaraan di belakang kita yang nggak siap. Nah, jarak sensitivitas ngeremnya itu bisa diatur, mulai dari paling jauh, sedang, dekat, dan paling dekat. Jadi, kalau itu bisa kita atur, misalnya dia trigger ngerem kalau sedekat ini baru dia ngerem mendadak. Bisa juga kita atur jarak segini baru dia ngerem mendadak, atau jarak segini baru ngerem mendadak. Nah, untuk di Indonesia sangat disarankan aturlah posisi FCM di jarak paling dekat.
udah deket banget baru dia ngerem mendadak. Karena ngerem mendadaknya sangat keras teman-teman. Walaupun saya sendiri belum pernah nyoba ya, tapi ya pernah nonton di Auto Driver itu agak bahaya karena hard braking dia terlalu dekat. Nah, ini karena saya supir Sumatera ya teman-teman ya. Kalau supir Sumatera tuh biasanya gini teman-teman modelnya. Ngebut di belakang truk. Anggaplah ini kecepatannya kenceng ya. Mau nyalip nih kita, seret nyalip truk dalam kecepatan tinggi. Nah ini nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa nempel dekat ke mobil depan untuk nyalip, itu nggak bisa. Kalau kalian mau nempel dekat kayak gini, kalian harus benar-benar matikan fitur FCM-nya, biar dia nggak ke-trigger untuk ngerem. Jadi kalau misalnya kalian mau tetap hidupkan fitur itu, kalian harus ngambil jarak agak jauh kalau mau nyalip, segini misalkan, baru kalian bisa nyalip. Jangan nempel dekat. Biasanya kalau supir Sumatera tuh suka nempel dekat di mobil depan. Begitu kosong nyalip. Nah itu nggak bisa teman-teman. Kalian harus ambil jarak aman untuk nyalip. Seperti itu ya. Kalau memang mau deket banget ya kalian matikan fitur FCM-nya. Karena kalau dia sudah terlalu dekat, itu dia akan hard braking, ngerem sekenceng-kencengnya ngerem, dan itu membahayakan di kendaraan di belakang. Nah itu teman-teman ya, bedanya FCM dengan ACC. Sebenarnya dua fitur ini ya saling kerjasama. Bedanya ACC harus dihidupkan dulu, diaktifkan dulu. Kalau FCM dia sudah otomatis hidup pada saat mesin dinyalakan. Kayak gitu teman-teman. Jadi aman atau enggak? Ya aman. Asalkan kalian set di settingan yang paling dekat baru hard braking. Kalau kalian setting paling jauh, sejauh ini sudah hard braking, pantat mobil kalian bisa ditabrak orang. Kayak gitu teman-teman. Terus ada pertanyaan lagi. Ketika ACC itu aktif kan ngerem sendiri. Pada saat kita ngerem sendiri, lampu remnya nyala atau enggak sih? Jawabannya iya. Lampu rem akan tetap nyala walaupun dia ngerem sendiri tanpa perlu kita injak pedal remnya. Seperti itu teman-teman. Ini fitur FCM teman-teman. Saya jelaskan lagi ya. Jadi FCM itu ada tiga tahapan dia teman-teman. Yang pertama dia akan ngasih warning brake. Ada muncul tulisannya di speedometer dan di head up display brake. Dengan bunyi juga, ada bunyinya nanti. Itu step pertama dia akan ngasih peringatan ke kita kalau seandainya udah agak dekat. Kalau kita abaikan, nah ini ada syaratnya ya. Kalau kendaraan di depan itu kecepatan 15 hingga 180. Kalau pejalan kaki itu sekitar 7 hingga 65 km per jam. Jadi kalau kurang dari segini dia nggak ke-trigger. Nah terus kalau misalnya udah brake, udah ada tulisan dan bunyi kita masih abai, dia langsung masuk ke step kedua, tahap kedua. Sistem akan mengisi saluran rem dengan minyak rem tambahan untuk membuat rem Anda lebih responsif terhadap pengoperasian pedal rem. Kita baru ngeh nih, mendadaklah kita nginjak rem. Nah, itu sistem komputer udah otomatis. Sudah disiapkan saluran remnya dengan minyak rem tambahan. Udah disebutkan nih. Jadi minyak remnya udah keisi. Udah tambahan minyak rem. Sehingga nanti kita walaupun nginjak pedalnya nggak terlalu dalam, dia udah pakem. Lebih pakem dibanding biasanya teman-teman. Karena sudah ada fungsi brake prefill. Jadi minyak rem itu udah diisi duluan teman-teman sebelum kita nginjak rem untuk mempersiapkan pengereman mendadak itu tadi. Kalaupun kita masih abai, sudah ada peringatan lah, brake prefillnya sudah ada, tapi kita masih nggak nginjak rem, baru dia masuk ke step ketiga, FCM Brake Assist. Brake Assist ini, nih ya, jika dinilai risiko tabrakan dengan pejalan kaki yang ada di depan, maka fungsi ini mengaktifkan brake assist lebih cepat daripada operasi yang biasanya. Jadi dia akan ngerem sendiri teman-teman. Kita abai, kita nggak nginjak rem, dia akan ngerem sendiri teman-teman. Dengan ketentuan kecepatannya segini ya, tuh. Tapi kalian harus perhatikan juga, nih perhatian di sini. Fungsi brake assist mungkin tidak akan terpicu jika pedal rem dioperasikan dengan cara-cara tertentu. Jangan terlalu mengandalkan sistem ini. Jika kendaraan Anda dalam bahaya tabrakan, ambil langkah menghindarkan tabrakan yang diperlukan, seperti menekan pedal rem sekuatnya tanpa menghiraukan apakah sistem ini aktif atau tidak. Nah, jadi pada intinya, walaupun sudah ada sistem brake prefill, minyak remnya udah diisi duluan biar lebih pakem gitu ya, dan sudah ada brake assist, ngerem sendiri oleh komputer yang ada di mobil, kita pengendara wajib selalu waspada. Janganlah kalian tentang udah ada FCM, udahlah santai aja lah, mejem, bawa mobilnya mejem. Nah itu nggak boleh juga teman-teman. Karena pada intinya fitur ini adalah fitur yang membantu mencegah atau mengurangi parahnya suatu tabrakan. Seperti itu teman-teman ya. Nah oh ya, saya lupa nih, mumpung ingat ya. Misalnya kita lagi mengaktifkan cruise control ya.
Apa yang terjadi kalau ini kita set di 100 ya, kita set di 100. Apa yang terjadi kalau misalnya kita injak rem pada saat dia berjalan? Nah, ini cruise control aktif, kita injak rem, cruise controlnya akan otomatis tercancel atau batal. Jadi ketika injak rem, cruise control akan nonaktif atau batal. Untuk mengaktifkannya lagi, kita perlu tekan tombol coel ke bawah di setir. Nah, itu nanti set kecepatannya akan mengikuti sesuai pada saat kan 100 ngerem, kita coel lah tombolnya. Ternyata kecepatan kita sekarang 60 misalnya kan. Berarti dia nanti aktifnya di 60 kayak gitu teman-teman. Pokoknya kalau di rem terus kita resume lagi, dia akan ngikutin kecepatan pada saat itu. Nah, terus pertanyaan kedua, bagaimana kalau misalnya kita injek gas? Ini kita set cruise control di 100. Terus kita injak gas nih, kecepatannya di 120 dong, lebih cepat. Ketika pedal gas kita lepas, dia akan balik lagi menjadi 100 teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, gitu aja. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih.